Anda yang menonton ini, pastikan diri Anda bukan orang sombong. Pastikan diri Anda bukan orang yang angkuh. Pastikan diri Anda adalah orang yang rendah hati, orang yang baik. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Halo guys, berbicara tentang kesombongan, pastilah semua manusia ada potensi di dalam dirinya sombong. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, bukan hanya potensi saja, tetapi setiap umat manusia, setiap orang pasti ada di dalam dirinya kesombongan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tentu kalau kita mencari kebenaran, bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka setiap dari keturunan Adam dan Hawa itu akan ada di dalam dirinya dosa. Maka kita tidak heran kalau melihat manusia itu selalu cenderung melakukan dosa. Salah satunya adalah dosa sombong ini. Maka dengan demikian, kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka firman Tuhan tidak salah dan ini sudah tergenapi. Bagaimana kita melihat orang-orang yang sudah memiliki banyak uang, yang sudah sukses, maka mereka begitu sombong, mereka begitu angkuh, mereka begitu membanggakan diri dengan apa yang mereka miliki. Maka firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia, apa yang dimilikinya itu sesungguhnya hatinya melekat di situ dan muncul yang namanya kesombongan. Seakan-akan mereka lebih kuat daripada Tuhan, seakan-akan mereka lebih hebat daripada Tuhan, seakan-akan mereka lebih berkuasa daripada Tuhan. Mereka begitu membanggakan diri mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki harta yang banyak, karena mereka memiliki rumah yang mewah, karena mereka memiliki mobil yang mewah, karena mereka memiliki begitu banyak fasilitas atau materi-materi dunia, sehingga itu menjadi kesombongan bagi mereka. Mereka lupa bahwa sesungguhnya itu hanya titipan saja. Mereka lupa bahwa sesungguhnya itu hanya pemberian Tuhan saja. Maka mereka anggap orang di sekeliling mereka begitu kecil, begitu rendah. Sama seperti kalau saya ambil contoh bagi kita, orang yang berdiri di atas gunung, maka kalau dia lihat orang yang di bawahnya itu begitu kecil, begitu rendah, tetapi dia lupa di waktu yang bersamaan orang yang melihat dia dari bawah di atas gunung, maka dia juga begitu kecil di mata orang. Maka dengan demikian kesombongan ini terjadi semua di kalangan masyarakat, dan tanpa terkecuali juga orang-orang rohaniawan. Mereka menganggap diri mereka paling suci, mereka menganggap diri mereka paling benar, tetapi mereka begitu sombong. Sombong apa? Yaitu sombong rohani. Anda yang menonton ini, pastikan diri Anda bukan orang sombong. Pastikan diri Anda bukan orang yang angkuh. Pastikan diri Anda adalah orang yang rendah hati, orang yang baik. Tetapi jika Anda orang sombong, maka bertobatlah sebelum Tuhan marah dan juga kecewa kepada Anda. Dan bukan hanya saja, itu sangat berbahaya jika Tuhan menolak Anda dan Tuhan akan membuang Anda. Maka dengan demikian firman Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan sombong, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang apa adanya, mensyukuri
apa yang Tuhan telah titipkan bagi kita. Maka firman Tuhan ingatkan kita di dalam Yesaya pasal 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Jadi kita melihat ada beberapa bagian yang akan saya sharekan video bagi kita. Kita melihat orang-orang ini, mereka begitu angkuh, mereka begitu sombong, tetapi kita melihat pada endingnya ternyata nyawa menjadi taruhannya. Maka dengan demikian saya ingatkan kembali Anda yang menonton ini, pastikan diri Anda bukan orang sombong, tetapi Anda adalah orang yang rendah hati, orang yang baik. Walaupun Anda memiliki begitu banyak materi, Anda memiliki jabatan, Anda memiliki segala sesuatu, tetapi jadilah orang yang rendah hati. Itu yang Tuhan mau di dalam diri saya maupun juga di dalam diri saudara sekalian. Oke, mari kita cek video berikut ini sampai selesai. Yang pertama, John Lennon, penyanyi dan anggota grup The Beatles. Beberapa tahun setelah masa jaya dan ketenarannya, di tahun 1966, dia melakukan wawancara dengan majalah Amerika. Dia berkata, "Kekristenan akan berakhir dan akan menghilang. Saya tidak perlu berdebat tentang itu. Saya yakin Yesus biasa-biasa saja, apalagi dengan umat penganutnya. Hari ini kami The Beatles lebih terkenal daripada Yesus." Setelah mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus, Lennon ditembak 6 kali sampai meninggal. Yang kedua, Tancredo Neves, Presiden Brasil. Selama masa kampanye presiden, dia mengatakan jika dia mendapat 500.000 suara dari partainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Tuhan Yesus tidak akan bisa mengeluarkannya dari kursi kepresidenan. Benar, dia mendapat 500.000 suara dari partainya. Tapi dia jatuh sakit sehari sebelum dilantik jadi presiden, lalu dia meninggal dunia hari itu juga. Yang ketiga, Bon Scott, seorang penyanyi. Dia adalah mantan penyanyi dari grup band legendaris AC/DC. Di salah satu lagu mereka pada tahun 1979 yang dinyanyikannya berkata, "Jangan hentikan aku, akan turun jauh-jauh, menyusuri jalan raya menuju neraka." Ini bentuk ejekan pada ajaran Kristen yang hidup menuju pada sorga. Pada tanggal 19 Februari 1980, Bon Scott ditemukan meninggal. Dia meninggal karena tersedak oleh muntahnya sendiri. Yang keempat, Cazuza, seorang komposer, penyanyi, dan pencipta lagu. Selama pertunjukan di Canezio, Rio de Janeiro, Brasil, sambil merokok, dia menghembuskan asap rokok ke udara dan berkata, "Hei Yesus, ini untukmu." Dia meninggal pada usia 32 tahun dengan cara yang mengerikan karena AIDS dan radang paru-paru. Yang kelima, Marilyn Monroe, seorang aktris. Dia dikunjungi oleh Billy Graham, seorang pendeta dan penginjil, sehabis pertunjukannya di panggung pentas. Billy Graham mengatakan bahwa Roh Tuhan telah mengirim dia
untuk berkhotbah kepada Marlin. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang pendeta, dia berkata, "Aku tidak butuh Yesusmu." Seminggu kemudian, dia ditemukan tewas di apartemennya. Yang keenam, Madalyn Murray O'Hair. Dia adalah seorang aktivis Amerika yang mendukung ateisme dan pemisahan gereja dan negara. Dia menentang ibadah dan membaca Alkitab yang diwajibkan di sekolah umum Amerika. Dia juga bahkan mengolok-ngolok salib di depan publik. Pada 27 Agustus 1995, dia diculik dan dibunuh bersama putra dan cucunya. Yang ketujuh, Thomas Andrew. Dia adalah seorang insinyur yang membuat kapal Titanic. Setelah pembuatan kapal Titanic selesai, seorang reporter bertanya kepadanya, "Seberapa aman kapal Titanic?" Dengan nada sombong, dia menjawab, "Tuhan Yesus pun tidak bisa menenggelamkannya." Hasilnya, saya rasa saudara-saudara semua tahu apa yang terjadi pada kapal Titanic. Yang kedelapan, Christine Hewitt. Dia adalah seorang jurnalis dan public figure dari Jamaika. Dia berbicara tentang Alkitab. Dia berkata, Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Pada bulan Juni 2006, dia ditemukan tewas di kendaraan motornya. Dia terbakar dan sudah sangat sulit dikenali lagi karena semua tubuhnya hangus berat. Yang kesembilan, Brandon Lee. Dia adalah seorang aktor dan anak dari aktor laga Bruce Lee. Dalam pembuatan film The Crow, dia mengejek proses kekejaman penyaliban dari Yesus Kristus. Dalam adegan di dalam film itu, dia mati tertembak oleh pistol yang sebenarnya tidak memiliki peluru asli. Dia tewas di lokasi syuting itu. Yang ke-10, Dave Williams. Dia adalah seorang penyanyi dan mantan vokalis band Drowning Pool. Dia merilis satu album yang berlabel Sinners di tahun 2001. Dalam album Sinners tersebut berisikan hujatan pada Roh Kudus. Pada 14 Agustus 2002, dia meninggal karena gagal jantung yang mengenaskan. Yang ke-11, Timothy Treadwell. Seorang penggemar dan ahli binatang beruang asal Amerika. Pada saat syuting film dokumenter dengan beruang, dia mengejek dan menantang Tuhan. Dia berkata, kalau dia lebih paham dengan beruang, dan bahkan Yesus pun tidak bisa menyuruh beruang untuk menyentuhnya. 16 hari kemudian, dia dibunuh dan dimakan oleh beruang grizzly.